Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas bagian yang keenam nih, yaitu koordinat kutub. Nah, apa ini? Nah, akan kami jelaskan di sini. Kita langsung mulai saja. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman belum sempat menyimak ya, menonton video kami yang kelima, 4, 3, 2 ataupun yang ke-1, silahkan dilihat dulu karena ini ada kaitannya dengan video sebelumnya. Oke. Nah, kita langsung mulai saja. Jadi yang kita sudah tahu biasanya kan itu ada titik kartesius, yaitu x, y kayak gitu ya. Nah, kali ini ada yang namanya titik kutub nih. Apa itu titik kutub? Nah, contohnya kami kasih di sini nih. Nah, misalkan kita memiliki sebuah titik di sini, maka kita dapat mengatakan ini sebagai titik A, B. Itu kita sudah ingat lah ya. Pas sudah sangat melekat karena sejak SD mungkin ya sudah dapat. Nah, kali di SMA, titiknya bukan hanya kartesius, tapi ada juga kutub. Apa itu kutub? Jadi penulisannya itu bukan x, y, tapi seperti ini nih. Jadi sama aja, cuma beda penulisan ya, beda angkanya aja. Kali ini kita menggunakan sudut. Nah, seperti ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah C. Ya, tahulah C ini ngitungnya gimana ya, bisa ya, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Kemudian ini adalah sudutnya alfa. Dan sudutnya ini adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif. Nah, nanti kita akan kasih contoh bagaimana kalau misalkan sudutnya bukan lancip. Nah, nanti ada contohnya. Nah, kayak gini nih. Ini penulisannya adalah C, alfa. Jadi C, sudut. Contohnya begini nih. Soalnya misalkan. Nah, kita kalau ketemu soal kayak gini misalkan 5,45 derajat. Nah, ini kutub nih. Karena apa? Di sini 5 dan di sini adalah sudut. Jadi kalau ada sudutnya itu maksudnya adalah kutub. Gitu. Dan C-nya udah pasti positif ya. Ini nggak usah dijelaskan lagi karena udah pasti positif. Nah, hati-hati penulisannya. Jangan dibalik. Alfa, C itu nggak boleh. Ya kayak kita titik x, y. Nggak boleh kan kita balik y, x ya. Jadi jangan sampai kebalik. Sudutnya di belakang. Nah, masalahnya di sini adalah apa sih hubungannya A, B ini dengan C, alfa? Bagaimana kita nanti menemukannya dan sebagainya. Kita akan bahas nih kali ini. Nah, ini kita bahas dulu nih. Kita tahu ini A, B itu adalah x, y. Ingat ya, di sini adalah x, y. Jadi x-nya ini kita katakan sebagai A, entah nanti bilangan apa gitu ya. Kemudian y-nya itu kita ubah menjadi B. Nah, kita akan coba menghitung nilai C-nya dulu. C-nya udah pasti kita paham lah ya. Ini di video sebelumnya udah dibahas. Jadi ini A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Mungkin supaya nggak bingung, ini sepanjang ini nih, ini kan sebagai B ya. Dan yang bawah ini sebagai A. Nah, itu gimana kalau kita ingin menghitung C-nya kayak gini. Jadi A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ini udah aman. Jadi ngitung C-nya kita bisa menggunakan A sama B. Nah, bagaimana kita menghitung alfanya? Di sini ada banyak langkah. Teman-teman bisa menggunakan bantuan sin, cos, ataupun tangan. Tapi memang biasanya yang dipakai adalah tangan, supaya nggak usah ngitung C-nya. Walaupun C-nya juga udah kehitung nanti ya. Jadi biasa yang kita pakai adalah tangan. Jadi kayak gini nih. Kalau kita ingin menghitung tangan alfa, tangan itu kan desa. D-nya adalah B dan sa-nya adalah A. Tuh. Nah, gimana kita menyatakan dalam bentuk alfa? Maka alfa sama dengan arkes tan B bagi A. Nah, ini bisa tutupin sih biasanya. Nah, kayak gini maksudnya itu alfa itu adalah sudutnya ya. Jadi contohnya begini nih, misalkan tangan alfa yang kamu dapatkan adalah misalkan 1. Nah, jadi alfanya sama dengan, langsung ditulis saja 45 boleh, atau kalau dalam matematika nulisnya kayak gini ya. Nah, kayak gini nih, 1. Apa nih tangan yang hasilnya 1? Oh, 45. Ada lagi sih sebetulnya selain 45, yaitu 225. Kayak gitu.
Nah, nanti kita akan bahas ke situ ya. Ini untuk pengenalan aja. Tuh, jadi kita bisa mengubah titik koordinat kartesius menjadi kutub. Jika, nah ini nih, kita hitung dulu C-nya menggunakan A dan B dan menghitung alfa menggunakan A dan B juga. Tapi boleh juga ini menghitung alfanya pakai sin misalkan, nggak masalah. Jadi sin alfa sama dengan sin demi. Jadi de dibagi dengan mi. Maka alfanya adalah seperti ini, boleh, nggak masalah. Kok tangan ya? Jadi sin ya, arkes sin B dibagi dengan A, seperti ini. Pakai cos boleh nggak? Boleh, tapi memang biasanya yang dipakai cuma ini. Nah, supaya nggak banyak hafalan lah ya. Ini sebenarnya nggak hafalin sih. Teman-teman bisa juga menemukan kalau lupa. Gitu. Oke, ini kalau kita akan mengubah yang X, Y tadi menjadi kutub. Nah, kali ini dibalik deh. Misalkan yang diketahui kutubnya nih. Bagaimana kita nyatakan dalam bentuk A dan B? Nah, ngeceknya begini. Kita pakai sin. Jadi sin alfa itu kan sama dengan sin demi. Jadi de dibagi dengan mi. Nah, kita ingin menghitung B-nya dulu ya. Maka kalau saya menyatakan dalam bentuk B sama dengan, tentu dikali silang ya. Jadi C dikalikan dengan sin alfa. Nah, ini untuk menghitung B-nya menggunakan C dikali sin alfa. Kemudian, gimana ngitung A-nya? Kita pakai cos. Jadi cos itu sami, jadi sa dibagi dengan mi. Maka A sama dengan kita kali silang C dikali cos alfa. Nah, jadi ingat-ingat nih, jangan sampai kebalik. Jadi kalau kita ingin menyatakan titik kutub menjadi titik biasa, nah, kita ngitung A-nya itu menggunakan C dikali cos. Bukan sin loh ya. Kemudian ngitung B-nya adalah C dikali sin alfa. Oleh sebab itu, bisa saya katakan titik M tadi, itu kan tadi kan kita nulisnya A, B. Bisa juga saya buat menjadi M adalah A-nya adalah C dikali cos alfa, C dikali sin alfa. Nah, jadi gini ya. Jadi bisa kita mengubah kutub ke kartesius, koordinat kartesius ataupun sebaliknya, biasa. Dibolak-balik sama saja. Tinggal ini yang kita pakai. Ini ya. Tuh. Oke, kali ini kita akan melihat kalau sudutnya nggak lancip. Nah, ini contohnya nih. Oke, kita kasih titiknya di wilayah 3. Di sini ada titik min A, B ya. Titik M. Ini sebetulnya bisa ditulis A atau ditulis B, nggak masalah. Karena itu kan peubah. Mau dikasih negatif boleh, nggak apa-apa. Kecuali kalau itu sebuah bilangan, nah itu salah kalau kita tulisnya positif. Karena ini peubah, bisa kita ubah ya AB-nya. Oke, di sini C-nya sama lah ya. Nah, sudutnya yang mana? Sudutnya itu pokoknya yang ini nih. Pokoknya dimulai dengan sumbu X positif pokoknya. Oke, cuma itu aja sih, nggak akan kita jelaskan yang lain. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Yuk. Nah, ini diketahui adalah N, ini titiknya 6,30 derajat. Nyatakan N dalam koordinat kartesius. Nah, kita udah tahu ini pasti kutub ya. Kenapa? Karena ada sudutnya di sini. Udah pasti kalau sudut itu kutub gitu aja. Nah, langkah menyelesaikannya adalah kita cek nih, karena kutub di sini kan 6-nya itu sebagai C-nya dan 30 sebagai alfanya. Jadi bentuknya itu N C, alfa akan kita ubah menjadi N A, B. Nah, masih ingat tadi ya? Tadi menghitung A itu kan menggunakan cos. Jadi C dikali cos alfa. Jadinya 6 dikali cos alfa, cos 30. Sama dengan 6 dikali, nah ini cos 30 mesti ingat lah ya, ini anak matematika wajib. Ya udah, inilah hasilnya. Oke, ini A-nya dapat, kita hitung B-nya. B-nya pakai sin. Oke, jadinya 6 dikali sin 30. Sin 30 mesti apal, maka sama dengan 3. Nah, ini dia A dan B-nya. Maka titiknya menjadi N X, Y atau A, B, yaitu tinggal dimasukkan saja. Nah, selesai. Gampang ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini sama ya. Ini diketahui C
dan alfanya. Nyatakan dalam bentuk X, Y. Kita hitung A-nya lagi. Ngitung A, langsung saja C dikali, C-nya 8 dikali cos 315. Nah, ini 8 dikali cos 315. 315 itu posisinya ada di wilayah 4, maka nilai cos adalah positif ya. Jadi cos 360 minus 45. Karena positif ya tetap jadi 8 dikali cos 45. Cos 45 ini juga mesti ingat. Sehingga jawabannya seperti ini. Dapat A-nya, kemudian kita hitung B-nya. Ngitung B pakai sin, jadi 8 dikali sin 315. Ini sama dengan 8 dikali sin 360 minus 45. Sama dengan, nah ini 8 dikalikan, nah ini 315 tadi di posisi 4 ya, di wilayah 4. Maka nilai sin nanti negatif. Jadi negatif sin 45. Ini pokoknya yang belum paham silahkan lihat video kami sebelumnya. Oke. Kemudian di sini 8 dikalikan negatif. Nah, ini sin 45 juga mesti ingat hasilnya jadi negatif ya. Tuh, maka titik P adalah X, Y atau A, B. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, selesai. Lumayan lah ya, ini masih enak nih. Pokoknya kalau ngubah kutub ke Kartesius, nanti kok dibalik susah. Agak lebih panjang. Oke, lanjut. Soal yang ketiga, masih sama ini ya. Kali ini sudutnya negatif nih. Dan ingat di sini nggak mungkin negatif ya. Karena itu kan C-nya. Oke, di sini C, di sini alfa. Yuk, sama langsung A sama dengan C dikalikan cos. Alfanya adalah min 120. Oke, jadi 6 dikali. Nah, dulu masih ingat ya penjelasannya. Kalau sudut negatif itu anggap saja letaknya di wilayah 4. Maka nilai cos positif. Nah, gini. Kemudian kita selesaikan lagi. 120 itu posisinya di wilayah 2. Maka nilai cos nanti negatif ya. Nanti. Jadi kita pakai 180 min 60. Oke, sama dengan 6 dikali, oh negatif tadi ya. Dikali negatif cos 60. Karena posisinya di 2 ya. Yang positif cuma sin. Jadi 6 dikali min setengah. Sama dengan min 3. Oke, kita dapat A-nya. Kemudian kita hitung B-nya. B-nya adalah jadi C dikali sin negatif ya, 120. Oke, gini. Sama dengan 6. Nah, sudut negatif posisinya di wilayah 4 tadi. Maka nilai sin adalah negatif. Jadi mesti dipositifin dulu sudutnya ya, supaya gampang. Kemudian 6 dikali, nah ini sin 120. Tapi udah ada negatif ya. 120 letaknya di 2. Nah, kayak gini kan. Nanti hasilnya karena 120 letaknya di 2 maka positif. Tapi ada tapi lagi, di sini udah ada negatif sejak awal ya. Jadi negatifnya tetap sin 60. Sama dengan 6 dikalikan, ya ini negatif ya. Sin 60 apa nih? Oh, sampai lupa. Sama dengan, nah seperti ini. Oke, maka titik A-nya adalah, tinggal ditulis saja ya, A, B. Nah, ini dia jawabannya. Ini simpel, nggak usah diotak-atik. Enak, langsung dimasukin aja dapat. Nah, kali ini kita akan bahas soal yang keempat jika yang ditanyakan adalah kebalikannya. Ini dia soalnya. Diketahui B 3, min 3. Ini nggak ada sudutnya ya. Jadi ini dikatakan sebagai A-nya dan ini dikatakan sebagai B-nya. Gitu. Nyatakan B dalam titik kutub. Nah, jadi ini soal mula-mula itu adalah bentuknya A, B. Akan kita ubah menjadi bentuk kutub. Jadi C, alfa. Nah, kayak gini ya. Kita pakai bantuan. Ini wajib nih. Waduh, malah ketutupan. Saya hapus saja. Ini bantuannya untuk menentukan titik B ini letaknya di mana. Wilayah 1, 2, 3, atau 4. Cuma itu aja sih. Kalau ada mau pakai untuk yang lain juga boleh, tapi kalau saya untuk tentuin di mana letak sudutnya. Jadi kita masukkan dulu 3, min 3. 3-nya saya anggap di sini. 3 ya.
min 3-nya di sini. Namanya sketsa jelek-jelek nggak apa-apa. Yang penting kita dapat bayangan. Dapat membayangkan, dapat bayangan nih. Nah, jadi kita bisa menentukan titik B ini letaknya di wilayah 4. Oke, kita simpan itu untuk apa nanti belakangan. Oke, kita simpan dulu ya wilayah 4. Nah, di sini diketahui A sama B-nya, kita akan menghitung C-nya. Tentu C-nya bisa kita langsung hitung ya. Nah, A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Bagi yang belum bisa, ya kenapa bisa begini? Lihat video kami sebelumnya. A-nya di sini adalah 3 pangkat 2 ditambah B-nya min 3 dipangkatkan 2 juga. Kayak gini, sama dengan 9 ditambah 9. Oke, 18. Jadinya ini 3 di dalamnya 2. Nah, kayak gini ya. Kita dapat nilai C-nya. Kemudian kita akan menghitung alfanya. Kita pakai tangan aja. Jadi, tangan alfa itu sama dengan B dibagi dengan A. Oke, maka didapatkan B-nya itu min 3 dan A-nya adalah 3. Didapatkan lagi tangan alfa sama dengan negatif 1 ya. Nah, tangan yang jawabannya negatif 1 itu ada 2 tempat. Di 2 tempat. Bisa di sini. Bisa juga di wilayah yang keempat tadi. 2 tempat. Nah, makanya kalau kita nggak menggunakan bantuan ini tadi, sketsa ini, kita akan kesulitan nih. B-nya di mana? 2 atau di 4? Padahal yang pasti B-nya di 1 tempat ya. Nggak mungkin di 2 tempat. Maka supaya gampang, kita buat sketsanya ini. Oh, B-nya di 4. Pasti nanti wilayahnya, sudut B-nya juga di wilayah 4. Pokok sudut B-nya ya, alfanya. Oke, nah. Kalau kita bisa nebak langsung, ya udah. Kalau tangan alfanya negatif 1, maka alfanya kita dapatkan yaitu 315. Karena di wilayah 4. Itu kalau kita sudah hafal. Tapi kalau belum hafal, ada teknik hitungnya. Mungkin kita buat kayak gini dulu ya. Maka alfa sama ini nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, langsung jawaban boleh. Tapi kalau mau lengkap ya tulis kayak gini. Ini tan min 1. Oke. Nah, gimana menyelesaikannya? Kita tentukan dulu gini. Anggap saja negatifnya hilang. Negatifnya hilang. Kita pakai angka satunya. Tangan apa yang jawabannya 1? Tentu kita bisa menebak yaitu tangan 45. Tangan 45 kan 1 ya, jadi kita pakai sudut lancipnya dulu. Nah, karena tadi kita tahu sudut B-nya ini, titik B-nya letaknya di wilayah 4. Wilayah 4 kan dulu kita ngitungnya 360 min alfa ya. Ya, masukin aja 45. Jadi 360 min 45 sama dengan 315. Oh, jadi jawabannya 315. Jadi gitu. Hilangkan dulu negatifnya, kita tentukan dulu tangan 1 itu, tangan yang hasilnya 1 itu apa sih? Ternyata 45 ya. Ya, kemudian pakai 360 min alfa. Lah, kalau letaknya di wilayah 3, ya pakai aja 180 plus alfa. Jadi 180 tambah 45. Kalau di 2, ya 180 min alfa. Kayak gitu. Jangan pakai 90 sama 270 karena nanti sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan. Nah, mending pakai 360 atau 180. Tapi di wilayah keempat kan bisa juga dikatakan sebagai negatif alfa. Maka boleh ditulis sebagai negatif 45. Jadi ini juga boleh, jawabannya ada 2 ya. Bisa ini 315, bisa juga negatif 45. Tinggal kalau pilihan ganda dilihat mana yang ada jawabannya. Oke ya. Nah, tapi ini belum selesai ya. Nyatakan B dalam titik. Jadi C-nya koma sudutnya. Saya pakai 315 aja. Oke, boleh juga negatif 45 ya. Bebas. Inilah jawabannya. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Nah, di sini sama. Yang ditanyakan kutubnya ya. Kita pakai bantuan, kita masukkan ini namanya sketsa, pokoknya negatif 4 kita tulis di sini, gitu aja. Suka-sukalah. Ini agak lebih dikit gitu. Nah, ini kita tentukan titiknya. Ini adalah titik C. C kapital ya. Nah, kita dapat ternyata titik C-nya letaknya di wilayah 2 nih. Oke, kita hitung C kecilnya dulu. Jadi, langsung saja ya. A ditambah B. Nah, gini. Oke, sama dengan ini langsung aja 16 ditambah 16 dikali 3 ya, jadi 48.
Hasilnya adalah 64, jadinya 8. C-nya kita udah dapat 8, kita hitung alfanya. Pakai tangan lagi ya. Jadi tangan alfa sama dengan B-nya dibagi dengan A-nya. Nah, kayak gini. Ternyata bisa kita bagi ya. Maka didapatkan di sini tan alfa jadi negatif. Nah, betul ya. Tangannya negatif. Kenapa negatif? Karena sudutnya letaknya di wilayah 2, maka negatif. Nah, tentuinnya gimana? Nentuin alfanya, kita langsung aja tulis alfa gini aja ya. Kita pakai positifnya dulu. Tangan apa yang jawabannya segini nih? Yaitu tangan 60. Ini yang belum hafal, hafalkanlah. 60 ya. Nah, karena letaknya di wilayah 2, maka kita menggunakan 180 min alfa, yaitu min 60 ya. Sama dengan 120. Oh, jadi alfanya adalah 120. Ini alfanya, maka titik C-nya adalah 8,120 derajat. Ini dia jawabannya. Oke, aman ya? Kita lanjut soal yang ke-6. Sama dengan yang tadi, kali ini negatif semua ya. Kita pakai bantuan lagi. Negatif 1, X-nya nggak usah jadi di sini, negatif 1. Ini juga negatif. Di mana nih? Di sini deh. Ini sketsa ya. Ini nggak pas, memang nggak pas. Yang penting kita ada bayangan. Letaknya di mana? Oh, ternyata titik M-nya di sini nih. Jadi titik M-nya itu di wilayah ketiga. Wilayah ketiga. Kita langsung cek nilai C-nya. A pangkat 2. Wah, ini angkanya ini banget ya. Ditambah B pangkat 2. Ini jelek banget nih. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi ini 1 ditambah ini 1/9 dikali 3 ya. Oke, kita tulis kayak gitu dulu. Jadi 1 ditambah, ini kan bisa dibagi, ini 1, ini 3. Oke, hasilnya adalah, ini disamakan penyebut ya. Jadinya 3 ditambah 1, 4. Ini kita langsung. Oke, jadinya begini. Wah, ini panjang nih. Tunggu. Ini kayaknya bisa nggak cukup nih. Kan jadi begini nih. Atasnya jadi 2 dong. Gini ya. Kita kalikan 3 deh sekalian. Kita kalikan sekawan. Begini. Sama dengan ini, maaf, sama dengannya di sebelah kanan. Jadinya begini nih. Kita dapat C-nya, kemudian kita hitung alfanya. Jadi tangan alfa sama dengan B dibagi A. Ini B dibagi dengan A. Min dibagi min plus, kayak gini kan. Ya, dibagi 1, hasilnya ya angka itu ya, bilangan itu. Ini, sip. Tuh, positif kan? Tangan positif kan di 1 ataupun di 3. Di sini M-nya letaknya di 3. Ya udah, kita ngikut aja. Jadi di 3. Ini udah positif. Nah, kita pakai ini dulu. Ini tangan 30 jadinya kan ya, supaya hasilnya sama tangan 30. Maka di sini kita menggunakan 180 ditambah dengan 30, karena 180 plus alfa kalau di wilayah 3 sama dengan 210. Jadi alfanya sama dengan 210. Maka M adalah C, alfa. Sip, inilah jawabannya. Aman ya? Silahkan teman-teman, misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ketik langsung di kolom komen di bawah ini. Dan mungkin kalau ada yang salah, kasih tahu aja di mana, di menit ke yang apa, detik sekian gitu, supaya kami bisa mengubahnya. Tapi nggak bisa diubah ya, mungkin kita kasih penjelasan gitu ya, siapa tahu kami nggak teliti. Nah, jangan lupa kita selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun kami nih di IG, di Line, jangan lupa pakai @ ya, di Facebook dan juga di YouTube. Semua video selalu kami upload di YouTube ya. Dan jangan lupa kami juga memiliki akun di TikTok maupun di Hello. Dan di situ isinya adalah langkah cepat ataupun tips menghitung. Pokoknya cepet lah, videonya cuma 1 menitan dan itu nggak kami upload di sosmed kami yang lain. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.